Saat istirahat pertama, emang jujur nih, demi Allah, aku lihat pohon itu goyang sendiri. Kalau dibilang angin, mungkin semuanya goyang, tapi itu goyang cuma satu, pohon itu doang satu. Aku amatin banget itu, aku amatin banget. Apa jangan-jangan mungkin ada hewan ataupun apa yang ada di pohon itu, tak ingetin terus. Pohon itu semakin goyang gini. Aku ngelihat sendiri guys, tak ingetin terus. Habis itu senter yang paling terang tak nyalakan, berhenti. Pohon itu berhenti. Saat masang tenda, suara nih di sen itu dari atas atau maksudnya dari ujung sampai ujung, kayak jalan. Itu kayak jalan. Aku cuma diem aja. Tak pikir paling hewan ini, kayak ya namanya hewan kan banyak ya teman-teman ya, di hutan atau di gunung mungkin kan pandanganku seperti itu. Jalan pertama aku diem aja tak lihat ini. Ya sembari aku ngomong, "Mbah nyun sewu mbah, kalau numpang singgah mbah." Tak pasang di situ. Suara jeduk. Ini aku denger guys. Aku pakai headset, tapi aku nggak dengerin musik ya. Aku cuma pakai headset doang. Headset tak umpetin gini. Biar aku cepet-cepet tidur, aku nggak mau dengerin suara-suara yang ada di luar. Ada suara perempuan juga. Perempuan ini yang aku lihat, mohon maaf, dia itu pakaiannya kayak kebaya. Pakaiannya itu kayak kebaya yang ada di sekitaran pos 2. Kalau untuk kakek ini aku nggak begitu jelas. Ini pandangan saya teman-teman ya, saat aku di situ. Aku disuruh balik. Aku disuruh balik. Pinang balik oleh. Bisa oleh dok tujuanmu. Bahasa Indonesianya itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Sang Explore. Jadi mohon maaf untuk hari ini, hari apa ya? Semalam teman-teman ya. Semalam aku udah info-info mau live. Sekarang hari Selasa, berarti Senin ya, Senin. Info-info aku mau live di sebuah tempat atau resort yang benar-benar sudah terbengkalai teman-teman. Tapi sayang, semua perlengkapan saya, senter, HP, power bank, semuanya udah habis teman-teman ya. Dan aku juga baru balik. Di sini aku udah jam berapa nih guys? Jam 2 baru pulang guys, aku dari warung untuk ngecas ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, aku ya seperti ini guys. Ini resortnya yang ada di belakang. Tapi kemungkinan aku nggak ekspor ya temen ya. Pokoknya lokasi ini pengennya sih tak pakai live. Kalau misalkan video ini tayangnya belakang, berarti live-nya duluan ya temen ya. Aku akan sedikit menyampaikan sesuatu yang ada di sini, jujur aku nggak bohong. Selama aku 2 malam ini ya, 2 malam yang ada di sini. Tadi udah tak casin semua. Power bank apa tuh? Halo? Ini semuanya udah aku cas guys. Power bank, baterai, senter, HP juga. Jadi ya seperti ini. Tadinya sih mau rencana live streaming ya teman-teman ya, tapi mohon maaf nggak bisa untuk live. Untuk ini tendanya aku pindah ke sini ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Ini tendanya aku pindah ke sini.
Karena di sana tuh kalau siang panas banget teman-teman ya. Kalau siang panas banget. Oke. Untuk malam ini kayaknya anginnya sepi ya teman-teman ya. Kemarin tuh anginnya emang gebes. Ya Allah guys, sumpah merinding aku ya Allah. Aku baru pulang ini. Merinding aku guys. Asyhadu alla ilaha illallah. Masya Allah, merinding aku coba. Ini kemarin tuh goyang ya guys ya. Tiang ini apa nggak tahu ini tiang lampu atau apa. Ini kena angin. Terus suara yang ada di atas kayak srek. Itu pun juga kena angin teman-teman. Kemarin memang anginnya agak sedikit kenceng. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak ada angin ya teman ya. Jadi ini tempat untuk bermalam saya. Oke, aku akan sedikit cerita-cerita di sini ya teman ya. Oke teman-teman, sambil ngobrol sambil santai aja dulu, sembari aku akan sedikit berbagi pengalaman tentang pendakian saya yang kemarin. Dari teman-teman semuanya yang pada tanya, aku juga akan nambahin beberapa pengalaman saya juga yang ada di sini. Jujur teman-teman, emang sengaja ya, aku sengaja untuk menginap di sini biar tidak menghabiskan biaya lah, istilahnya seperti itu. Karena waktu kemarin malam aku nyampe sini tuh sekitar jam 2-an ya temen ya. Habis itu ya udahlah aku bikin tenda di situ. Bener apa yang dibilang sama kalian tentang sebuah persiapan harus benar-benar komplit lah, istilahnya seperti itu. Banyak dari kalian semuanya yang tentang komentar setiap video saya tentang Gunung Lawu. Kalau berani ke Gunung Lawu ataupun ini tentang Gunung Lawu. Aku sebenarnya tuh bukan masalah takut dengan Gunung Lawu ataupun pendakian teman-teman, jujur. Cuma emang fisik saya. Kalian bisa lihat sendiri di video yang keempat dengan muka yang pucat dan lain-lain. Emang bener-bener capek aku guys, capek. Kalau aku masalah pendakian, jujur aku angkat tangan. Tapi apapun itu nanti, kalau misalkan ada yang challenge, ya karena bekerja ya temen ya mungkin aku bisa lah, mungkin. Makanya kemarin aku emang nekat untuk sendiri solo hiking atau apa, solo camping atau solo pendaki atau apa ya temen, nggak paham aku dengan pendakian seperti itu. Saya lihat-lihat sebelum saya mendaki, saya lihat dulu video-video orang-orang tentang pendakian di Gunung Lawu. Dan sebelum aku berangkat juga, aku sampai di tempat base camp. Terus untuk pembelian tiket emang disarankan tidak boleh untuk sendiri, dan juga perbekalan harus banyak. Akhirnya aku memilih untuk ikut rombongan teman-teman, karena satu orang nggak boleh ikut rombongan. Nggak tahu rombongan dari mana ya, mungkin karena aku memang niatnya bikin konten. Akhirnya aku gabung sama mereka. Terus aku bilang aku nanti santai-santai aja, aku belakangan aja. Akhirnya aku naiknya itu habis mau menjelang maghrib. Aku naik mau menjelang maghrib. Semua perlengkapan saya, alat-alat saya turunkan, karena pikir saya daripada saya repot-repot bawa alat-alat, entah kompor ataupun persediaan kopi-kopi. Kalau makanan jujur teman-teman, aku bawa coklat, bawa cemilan-cemilan aku bawa. Tapi kalau kopi ataupun makanan yang lainnya ya nggak bawa aku teman-teman. Pikirku ya aku bawa uang, mungkin aku di warung bisa beli. Itu sih, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan saya. Untuk fenomena-fenomena yang selama ini saya alamin saat pendakian waktu kemarin, banyak suara-suara yang mungkin entah itu emang penghuni yang ada di sana atau emang alam teman-teman ya. Karena alam ini suara-suara yang berhembus angin
yang daun-daun itu bisa menyerupai sesuatu yang mungkin tanggapan kita hampir menyerupai kayak perempuan nangis ya, atau suara minta tolong gitu loh. Ini tuh merinding guys aku. Entah merindingku itu karena ada sesuatu yang ada di sini, nggak paham. Karena aku tadi guys, aku di sini guys, makanya aku keluar. Adalah pikirku sih udah semuanya habis, udah aku mau tidur aja. Ada yang datang dari sebelah sana loh. Nanti kalian pada tanya ceritanya gimana kok bulat aja, nyeritain ini enggak guys. Ini ya mau gimana ya, bingung aku ya. Aku tuh tadi denger ada suara yang jalan dari sini menghampirin saya, tapi ternyata nggak ada orang. Akhirnya aku putusin, udahlah aku keluar, ngecas semua senter semua, ini senter tak nyalain semua. Oke, kita kembali ke topik pendakian. Emang nggak bisa konsen ya teman-teman ya, menceritakan sesuatu yang misteri di tempat yang misteri juga. Jadi pikiran saya udah guys. Oke, di setiap perjalanan aku memulai dari awal dulu teman-teman ya, dari awal yang sudah saya jelaskan tadi. Terus melakukan perjalanan sampai ketemu dengan Candi Kethek. Di situ Candi Kethek ya, emang aura mistisnya emang dapat. Emang aku merinding banget di situ, tapi apapun itu ya aku tetap fokus ya teman-teman ya, aku nggak menghiraukan apapun yang ada di sekitar. Tapi jujur teman-teman, kondisi saya kalau misalkan naik gunung itu emang nggak kuat. Mungkin ada sekitar jarak berapa menit aku istirahat, setelah dari Candi Kethek aku tuh istirahat, tapi aku nggak ngerekam video karena aku memang benar-benar mengirit baterai ya teman ya, mengirit baterai mana yang momen-momen yang penting saya rekam. Saat istirahat pertama, emang jujur nih demi Allah, aku lihat pohon itu goyang sendiri. Kalau dibilang angin mungkin semuanya goyang, tapi itu goyang cuma satu pohon, itu doang satu. Aku amatin banget itu, apa jangan-jangan mungkin ada hewan ataupun apa yang ada di pohon itu. Tak ingetin terus, pohon itu semakin goyang gini. Aku ngelihat sendiri guys, tak ingetin terus nih. Habis itu senter yang paling terang tak nyalakan, berhenti, pohon itu berhenti. Selang kemudian ya udahlah, aku berangkat aja langsung. Aku udah mungkin ada sesuatu yang nggak enak menurut aku sih. Dari situ aku udah berangkat kayak ada suara teriak nih, merinding aku guys. Ada suara teriak di sebelah kanan ya, kayak teriak apa ya, kayak ya apa ya namanya, teriak ya guys ya, ya kayak suara teriak gitu loh, suara teriak laki-laki nih. Kalau aku ini laki-laki, apa yang aku nggak tahu, dia tuh teriak-teriak itu emang suara teriak itu dari kampung ya teman-teman ya, karena suara kendaraan pun juga masih terdengar. Kalau teman-teman pahamin untuk part yang pertama, itu masih terdengar suara kendaraan di malam hari, karena emang apa ya, udara bebas sama atau gimana ya maksudnya teman-teman, di malam hari. Jadi suara teriak mungkin itu entah itu suara teriak dari situ atau dari warga, tapi aku nggak menghiraukan, terus lanjut terus aku.
Terus untuk menjelang ini sebenarnya merinding itu enggak beberapa langkah guys, dari Candi Kedek merinding sampai sana tahu terus merinding nih, sama seperti ini merinding terus ini. Setelah aku ketemu yang ada bendera, warung yang ada bendera, saya kira itu pos 1, ternyata itu bukan pos 1. Tadinya aku pikir ada orang di situ, ternyata nggak ada orang. Karena halusinasi di malam hari. Tadinya aku lihat, ada orang. Dalam hati aku guys, di depan warung. Semakin aku mendekat, nggak ada orang. Cuma aku diem aja karena nggak ada apa-apa. Ya mungkin aku emang agak sedikit sudah berbunga ya, mungkin ketemu orang ya. Mungkin penjual warung yang ada di situ. Ternyata itu nggak ada, sepi banget. Ya mungkin tanggapanku ya udahlah, namanya tempatnya alam. Selang lanjut lagi aku untuk menuju ke tempat camp area camp lah di situ. Area camp ada warung lagi di situ. Aku udah bunga di situ guys. Dari sorotan center kelihatan kayak gubuk-gubukan atau apa, tapi aku nggak ngira kalau itu area camp. Pokoknya aku pikiranku dalam kalau ketemu warung. Tapi ternyata nggak ada warung. Setelah dari area camp untuk ke pos 1 itu yang mulai udah aneh-aneh. Dari aku mulai ya Allah merinding. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. 7. Astagfirullah. 9. 10. Udah. Sambil ngerokok ya guys ya, nggak apa-apa kan. Jadi mohon maaf ya temen ya, sambil ngerokok aku biar agak sedikit relax. Aku nyeritain karena aku harus flashback tentang saat aku pendakian. Aku inget-inget mana yang aku nanti takutnya kelewat mana. Saat dari area camp untuk menuju ke pos 1, di situ aku udah mulai merasakan yang dimana aku berjalan di sebuah tempat. Ini hanya sebuah pandangan ya temen ya. Merowo ini ya. Hanya sebuah pandangan saya sih. Kalau kalian pernah berkunjung ke pasar dengan kerumunan rame, ya seperti itu, kerumunan rame tapi kalian lewat gang gitu loh guys, tapi nggak denger nggak lihat sesuatu yang orang-orangnya, hanya sebatas dengar suara doang. Itu lewat itu kayak apalah, nggak tahu lah, bodo amat. Yang penting aku fokus. Suara minta tolong pun juga ada, perempuan minta tolong pun juga ada. Tapi aku nggak mau ngirokan guys. Kalau aku sampai aku datangin orang minta tolong, mungkin aku belum sampai di sini, mungkin ya temen ya. Aku bukan untuk diduluin kerso, karena di alam itu memang benar-benar berbahaya. Terkecuali kalau aku punya teman saat pendakian. Jadi kalau aku punya teman, kalau ada minta tolong mungkin aku bisa bareng-bareng. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak berani guys. Minta tolong ataupun manggil nama saya pun atau apa, aku nggak bakalan datangi. Itu yang jadi patokan saya. Sampai ke atas, cahaya kayak apa ya? Yes, kayak cahaya gitu guys. Merinding aja loh. Tapi itu semuanya ya temen ya. Yang aku alamin fenomena-fenomena itu nggak ada di kamera. Nggak aku rekam. Di saat aku posisinya ini tak masukin ke tas. Kamera, senter, kamera, lampu buat flash itu tak masukin ke tas. Karena aku fokus. Kalau udah tanjakan ataupun jalan yang begitu susah, aku ngeluarin kamera buat untuk ngerekam sambil jalan. Jadi kamera itu kalau aku nggak ngerekam tak masukin ke tas. Selama fenomena-fenomena itu aku nggak dapat semua.
tentang orang menangis, orang teriak-teriak, orang suara gerumuan kayak pasar, itu aku nggak dapat itu. Sampai-sampainya aku bilang sama kalian, aku bertemu orang sepasang itu udah sampai 3 kali, tapi di video itu nggak ada. Merinding ya Allah. Mohon maaf teman-teman ya, kalau menceritakan sesuatu hal misteri atau hal goib di tempat yang mungkin dianggap misteri juga, itu terbawa suasana gitu loh, terbawa suasana. Aku ketemu orang berpasangan-pasangan itu ya tak taruh, Mas Gi, jawabnya seperti gitu, Mas Gi, tapi perempuannya nggak pernah ngomong, berpasangan-pasangan, Mas, aku nyapa, jawabnya yang G. Itu sampai ke pos 1, sampai ke pos 1, sampai ke pos bayangan atau apa, aku nggak tahu bayangan yang mana teman-teman. Pos bayangan itu, karena aku lihat di peta tuh ada pos bayangan juga, sampai ke jalan ke atas. Terus pohon yang goyang pun juga ada di atas. Ya Allah guys, sumpah merinding aku guys. Pohon yang goyang pun di atas lebih besar, itu pohonnya juga ada. Terus sosok kakek pun aku juga lihat, sosok kakek yang mohon maaf ini, sosok kakek mungkin kayak kerdil ya, tapi bukan kerdil, kakek kecil, nggak tinggi, pakaiannya tuh kayak semacam Jawa, kayak apa gitu loh. Aku nggak begitu aku cuma sebatas apa yang saya lihat, hanya sebatas halusinasi saya teman-teman. Jadi kayak samar-samar gitu loh, apa iya ya. Tapi kalau orang yang simpangan berpasangan itu kelihatan banget guys, kelihatan banget. Sampai ke atas, sampai ke atas. Sampai ke atas ke pos 1, terus pos bayangan, habis pos bayangan ke pos 2. Aku nggak paham kalau pos 2 itu adalah sebuah larangan-larangan. Banyak yang diinfokan. Aku pikir sih tujuan saya ke pos untuk cari makan. Pikiranku cuma warungnya buka. Ternyata warungnya nggak buka. Lah di situ banyak dari teman-teman yang komentar, kalau pasang tenda jangan di shelter atau apa ya, di sebuah tempat untuk orang-orang berteduh. Pikirku karena malam hari nggak ada orang yang berteduh di situ, makanya aku bikin tenda di bawahnya, yup-yupan atau shelter atau apa ya teman-teman ya, ya di situ. Itu pikiranku udah tekad, dan aku nggak menghiraukan apapun yang ada di situ. Dan aku pun juga nggak tahu kalau di tempat pos 2 adalah sebuah larangan untuk anak-anak camping, pendakian. Sebenarnya bukan untuk larangan, kalau emang berani ya monggo gitu loh. Sebenarnya nggak ada larangan. Yang larangan cuma di Pasar Dieng aja. Ya akhirnya aku nyempetin untuk pasang tenda di situ teman-teman. Karena aku tuh orangnya nggak mau ribet. Kalau waktu aku ngerekam saat sudah posisi aman lah seperti itu. Pasang tenda tak pasang tenda aja biasa, aku nggak ngerekam. Saat masang tenda, suara nih diseng itu dari atas atau maksudnya dari ujung sampai ujung, kayak jalan. Itu kayak jalan. Aku cuma diem aja. Tak pikir paling hewan ini, kayak ya namanya hewan kan banyak ya teman-teman ya, di hutan atau di gunung mungkin kan pandanganku seperti itu. Jalan pertama, aku diem aja tak lihat ini. Ya sembari aku ngomong, Mbah nyun sewu Mbah, kalau numpang singgah Mbah. Tak pasang di situ. Suara jeduk. Ini aku denger guys. Ya, kayak selemparan-lemparan gitu loh.
Tapi terus aku pasang, nggak mau hiraukan. Pikirku langsung masang, aku masuk di dalam udah santai, nggak pikir yang lain-lain. Selang kemudian terus aku bikin tenda. Udah habis itu aku penyampaian sama teman-teman, itu interaksi yang saya dapat. Kalian dengar suara nggak? Di saat aku closing, terus aku fokus untuk tidur aja, aku nggak mau hiraukan yang lain teman-teman. Aku pamitan. Video itu banyak dari kalian yang tanya cuma 12 menit, emang sengaja aku memang bikin video itu cuma menyampaikan kalau bahwasanya aku ngecamp di situ, dan aku nggak mau ngerekam yang ada entah di luar atau gimana. Ya udah di situ aku pakai headset, tapi aku nggak dengerin musik ya, aku cuma pakai headset doang. Yang tak umpetin gini biar aku cepet-cepet tidur. Aku nggak mau dengerin suara-suara yang ada di luar. Terus tiba-tiba aku nggak bisa tidur guys, beberapa menit, nggak tahu berapa lama tuh aku nggak bisa tidur. Tapi bayanganku itu aku seakan-akan ada di luar, dan aku kayak melihat, kalau teman-teman lihat asap hitam itu kayak apa sih, asap hitam tuh, itu aku lihat guys. Ini halusinasi saya temen ya. Sebelumnya mohon maaf buat semuanya, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa. Apa yang saya sampaikan mungkin halusinasi saya saat aku pendakian ke Gunung Lawu. Itu aja sih. Aku melihat kayak asap hitam banget, asapnya hitam banget, tebal. Terus aku lihat tenda saya, di tenda saya tuh kayak cahaya tapi kelihatan guys. Kalau asap hitam otomatis tenda saya nggak kelihatan, tapi kelihatan. Jadi kayak kelihatan ada cahayanya di tenda saya tuh. Di situ kok gini terus gitu loh. Itu bayangan saya sih ya, bayangan karena aku nggak bisa tidur. Jadi di situ terus, ya Allah apa nih, sumpet terus ini aku. Akhirnya tak sumpet terus, kok bayanganku kok di situ mulu. Bayanganku. Nah, terus lama-lama aku mendengar suara. Ini bukan bohong nih. Aku memang nggak mau cerita saat aku turun atau saat posisinya ada di sana. Aku berani cerita ya saat aku udah turun. Aku mendengar kayak suara, ya kayak suara kakek di situ. Ada suara perempuan juga. Perempuan ini yang aku lihat, mohon maaf, dia itu pakaiannya kayak kebaya. Pakaiannya itu kayak kebaya yang ada di sekitaran pos 2. Kalau untuk kakek ini aku nggak begitu jelas. Ini pandangan saya teman-teman ya, saat aku di situ. Aku disuruh balik. Aku disuruh balik. Pinang balik oleh. Bisa oleh tok tujuanmu. Bahasa Indonesianya itu sudah kembali aja nak. Sudah ketemu tujuanmu. Itu. Makanya aku di situ pengennya sih ke puncak, atau sebenarnya tujuannya ke Pasar Dieng, nggak ada ke puncak. Jadi mohon maaf teman-teman, untuk ke Gunung Lawu ya itulah pengalaman saya. Sampai nggak tak sumut-sumut guys, rokok guys.
Inang balik oleh wis ketemu apa yang tujuanmu, sudah nang balik anak. Ya itulah teman-teman, pengalaman saya saat pendakian. Jadi mohon maaf mungkin ini obrolan agak sedikit terganggu, nggak bisa flashback lebih dalam teman-teman, flashback lebih dalam. Ya disitulah aku juga merasakan perut sakit, yang mungkin itu sakit lapar. Aku jujur lapar, udah prepare mau tak terjang untuk naik ke pos 3, pos 4 sampai ke atas. Pikirku tak terjang. Terus aku terdiam di situ guys. Kalau ini aku lihat di peta, jalannya tuh malah lebih meniku-niku untuk ke pos 3. Tapi kalau di pos 3 ini nggak ada warung, alamat saya udah aku yang tuju pengen nyari makan, habis itu mau tenaga kuat lagi. Udahlah aku turun aja. Akhirnya aku putusin untuk turun. Turun saya itu bukan berarti aku takut dengan hal-hal mistis, apalagi di Gunung Lawu dan lain-lain, ataupun gunung-gunung yang lainnya, karena fisik ataupun alam. Intinya teman-teman, kenapa aku selalu berpedoman, aku nggak pernah takut dengan hal-hal yang mistis di Gunung Lawu ataupun yang lain. Semua didasari karena etika. Sebelum aku beranjak untuk menaikin Gunung Lawu, aku udah permisi dulu entah sesepuh yang ada di situ. Jadi medayo, bertamu, unggah-unggu, toto kromo, semuanya harus diutamakan. Walaupun lisan yang terucap, tapi belum tentu hatinya sama. Misalkan aku di sini menantang-nantang sesuatu yang goib, ya kan? Tapi hatiku, Mbah Nyun Sewu putune di sini, Mbah Nyuwun Sewu, cucunya di sini hanya niat bekerja, istilahnya kayak gitu. Lisan dengan hati belum tentu sama. Contoh buat kalian, mari makan, mari makan. Oh udah makan. Lisan kalian ditawarin makan oleh orang lain, tapi terucap dalam lisan kalian berucap tadi barusan udah makan, padahal dalam hati kalian makan apa, belum makan. Ini misalkan seperti itu ya, contoh seperti itu. Makanya ke Gunung Lawu kemarin menurut aku bukanlah suatu tempat yang dimana dianggap sebagai angker ataupun mistis, karena Gunung Lawu ataupun gunung-gunung yang lain itu emang tempatnya mereka, tempatnya alam-alam goib. Kalau di malam hari ataupun yang lain, kalian pengen pembuktian, pengen tahu alamnya mereka, ya emang tempatnya di situ, gunung, alas, atau hutan ataupun laut. Kalian pengen tahu kerajaan yang berlapis emas, ya ada di gunung. Apakah kalian tahu tempatnya di mana? Ya nggak tahu, tempatnya itu memang luas. Kalian pengen tahu di gunung rumah yang mewah, ya ada di sana, karena emang tempatnya mereka di situ. Makanya gunung ataupun ini bukanlah tempat yang mistis ataupun angker. Semua itu didasari karena orangnya sendiri. Tata krama, etika itu yang harus diutamakan. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu hanya sebatas untuk mungkin cukup teman-teman ya obrolan kita. Di sini udah jam 3 teman-teman, jam 3. Semakin pagi semakin nggak jelas. Jam 02.49. Oke, buat semuanya nggak tahu lagi lah. Mungkin
Itu hanya sebatas sharing saya saat pendakian. Intinya buat teman-teman kalau mendaki ataupun di mana-mana untuk berpergian, harap sopan santun ataupun etika yang diutamakan. Mungkin itulah. Oke, saya Sang Explore. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.